Ya, halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Tengah terburu-buru kembali ke rumah untuk merayakan malam takbiran, ribuan penumpang malah terjebak hingga terjadi kericuhan akibat adanya gangguan di stasiun Duri, Jakarta Barat. Gangguan itu disebabkan adanya rangkaian kereta yang mogok di tengah jalan akibat adanya ledakan dari bawah gerbong KRL. Ribuan penumpang KRL harus berdesakan hingga berteriak melampiaskan kekecewaannya untuk bisa keluar dari peron stasiun Duri, Jakarta Barat. Mereka harus menelan pil pahit, tidak bisa segera kembali ke rumah menggunakan KRL, dampak adanya KRL mogok tepat di jam pulang kerja. Sebagian penumpang pun harus mencari moda transportasi lain di malam takbiran Idul Adha tadi malam. Gangguan jadwal KRL ini dampak dari mogoknya satu rangkaian kereta di perlintasan Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. KRL jurusan Duri Jakarta Tangerang mengalami gangguan kelistrikan hingga mogok dan lampu di seluruh gerbong sesekali padam. Selain memicu gangguan perjalanan kereta, kemacetan juga terjadi di jalan akibat rangkaian KRL menutup akses jalan dari Jalan Daan Mogot menuju Kembangan maupun sebaliknya. Sementara sebagian penumpang yang tak sabar menunggu di gerbong memilih keluar dan mencari angkutan umum lainnya untuk sampai tujuan. Menurut sejumlah saksi, sebelum KRL mogok sempat terdengar ledakan dari bawah gerbong ketiga hingga membuat sebagian penumpang panik dan histeris. Itu karena korslet itu tegangannya. Jadi generator yang di gerbong 3 meledak. Oh, meledak? Iya. Apa tuh Pak yang meledak? Saya rasa generatornya itu di bawah. Oh, generatornya di bawah gerbongnya ya, Iya. meledak ya? Meledak. Bapak dengar tadi ledakannya? Iya, wah. Berapa kali Pak meledak tadi? Jadwal KRL kembali normal setelah 2 jam usai kereta dievakuasi dengan didorong komuter lain berpenumpang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bagi Anda umat Islam, selamat Hari Raya Idul Adha 1417 Hijriah. Semoga Idul Adha tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita ke informasi pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama ribuan umat muslim melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Sementara Presiden Prabowo tidak mengikuti sholat Idul Adha di Jakarta karena tengah menjalani kunjungan ke Paris, Perancis. Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pukul 7 pagi bersama istri, Selvi Ananda dan anaknya Jan Etes serta La Lembah. Tiba di Masjid Istiqlal, Gibran disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut melaksanakan sholat di Istiqlal, turut hadir juga perwakilan negara-negara sahabat. Khatib sholat Idul Adha tahun ini adalah Hamdan Johanis, sementara Imam sholat Id dipimpin oleh Ahmad Ansuruddin Ibrahim. Tema khotbah Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini mengangkat pesan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan yang menyoroti nilai pengorbanan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia. Sementara itu, sholat Idul Adha juga dilaksanakan di Masjid Fathahilah halaman Balai Kota Jakarta dan dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Wagub melaksanakan sholat bersama sejumlah pegawai Pemprov dan warga. Usai sholat Id, Rano menyampaikan bahwa tahun ini Pemprov Jakarta menyerahkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing untuk kurban tahun ini ke sejumlah masjid di wilayah Jakarta. Pemprov Jakarta juga membentuk tim khusus untuk memantau proses penyembelihan hewan kurban. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menerima 82 hewan kurban sapi dan kambing, termasuk sapi berbobot 1,3 ton, sumbangan Presiden Prabowo Subianto. Sapi sumbangan Presiden Prabowo berjenis Simmental Cross seberat 1,3 ton, sementara sapi sumbangan Wapres Gibran seberat 1,1 ton. Kedua sapi tiba di Masjid Istiqlal sejak semalam dan diterima langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Masjid Istiqlal tidak menggelar pemotongan hewan di lingkup masjid. Seluruh hewan kurban dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH. Sementara penyembelihan hewan akan dilakukan mulai Kamis. Dan daging kurban disalurkan melalui yayasan dan pesantren yang terdaftar di Masjid Istiqlal.
Sementara itu, Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggelar penyembelihan hewan kurban di lingkup masjid pada hari ini. Ada Jen Cahyani di sana. Ya, Jen, selamat siang. Berapa banyak hewan kurban yang disembelih hari ini? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Kalau ditanya berapa banyak hewan kurbannya, banyak. Karena tadi kalau berdasarkan pernyataan dari panitia atau dari pengurus Masjid Al-Azhar sendiri mengatakan kalau total semuanya hewan kurban yang ada di Masjid Al-Azhar ini, untuk sapi ada 149 sapi dan kambing ada 1.440 kambing yang masuk atau yang disalurkan ke Masjid Al-Azhar ini, David dan juga pemirsa. Namun untuk penyembelihan hewan kurban hari ini di Masjid Al-Azhar hanya menyembelih 9 sapi dan 42 kambing yang sampai saat ini masih dilakukan. Ini masih di belakang saya ini masih dilakukan pemotongan hewan kurban sapi dan juga kambing dan masih berlangsung untuk dipotong-potong dagingnya, kemudian nanti bisa disalurkan atau bisa dibagikan kepada warga sekitar ya, David dan juga pemirsa. Kemudian selain itu untuk sisanya atau sebagian besar daging sapi dan juga kambing yang memang sudah disalurkan ke Masjid Al-Azhar ini kemudian kembali disalurkan oleh Masjid Al-Azhar ke desa-desa binaan dan juga wilayah-wilayah yang juga lebih membutuhkan begitu, David dan pemirsa. Kemudian kalau kami dengar-dengar memang pada esok hari juga masih ada penyembelihan atau pemotongan hewan kurban untuk dibagikan. Jadi tidak semuanya dilakukan hari ini karena sangat banyak sekali jumlahnya ya, David dan pemirsa. Ada 149 sapi dan 1.440 kambing yang masuk ke sini. Dan ini disembelih kemudian dipotong-potong oleh panitia yang sudah tersertifikasi halal. Jadi sudah dijamin semua hewan kurban yang dititipkan oleh masyarakat yang berkurban hari ini kemudian sudah bersertifikasi halal, jadi dijamin begitu ya. Dan banyak sekali tadi masyarakat yang memang berkurban atau menyalurkan hewan kurban ke sini datang untuk menyaksikan langsung, antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Karena kalau dalam Islam, David dan pemirsa, katanya ini hewan kurban yang kita kurbankan ini akan menjadi kendaraan kita menuju ke surga. Sehingga antusias masyarakat yang berkurban hari ini untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Azhar ini sangat banyak sekali. Sementara itu, David. Baik, banyak sekali rupanya dan semoga banyak juga yang menerima berkahnya ini. Terima kasih Jen untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, proses penyembelihan sapi kurban tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang sapi-sapi terlepas dari ikatan dan berlarian hingga ke perumahan. Suasana di Kelurahan Jetis, Lamongan, Jawa Timur yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi riuh. Warga dan pengguna jalan kocar-kacir menyelamatkan diri ketika seekor sapi kurban tiba-tiba mengamuk di tengah jalan raya. Sapi jenis simental ini membuat jalur lalu lintas sempat tersendat. Sapi diduga stres bahkan hampir menyeruduk seorang warga. Ketika berupaya kabur, sapi jumbo itu juga hampir saja menerobos ke sebuah salon kecantikan. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, sapi akhirnya berhasil dijinakkan kembali oleh warga. Nah, kalau sapi yang satu ini berupaya untuk sembunyi di sebuah toserba. Namun warga Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berusaha menjinakkannya. Upaya mereka ternyata belum berhasil, sapi malah menuju ke tenda hajatan salah seorang warga. Dengan sabar, warga terus mengarahkan sapi kembali ke tempat awal. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Sapi yang mengamuk bisa ditenangkan kembali dan siap dikurbankan untuk warga sekitar. Dari Lamongan dan Pasuruan, Abdul Wahid, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pembagian hewan kurban harus dikelola dengan baik agar tidak memicu kericuhan. Di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, ribuan warga berdesakan saling dorong saat antre pembagian kupon kurban di sebuah masjid. Ya, antrean pembagian kupon daging kurban di Masjid Jabalul Khoir, Simpang 5 Purwodadi, Grobogan berubah kacau balau. Ribuan warga berhamburan mencari barisan paling depan saat takmir masjid selesai memberikan imbauan. Beberapa warga termasuk lansia dan ibu membawa anak pun ikut berdesakan.
Tidak hanya warga sekitar masjid, ada juga dari kecamatan yang jauh dan datang sejak sebelum subuh demi mendapatkan kupon. Warga rela antri karena tidak mendapat pembagian daging kurban di kampungnya. Tahun ini, Masjid Jabalul Khoil menerima 9 sapi dan 14 kambing dan membagikan 1.200 kupon hewan kurban. Meski demikian, jumlah warga yang datang diperkirakan mencapai 1.500 orang, sehingga banyak warga yang tidak kebagian kupon daging kurban dan pulang dengan gigit jari. Sementara itu, warga Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan juga ramai mendatangi lokasi pemotongan hewan kurban Masjid Nurul Akbar. Total ada 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang disembelih. Kenapa? Ya, ratusan warga berdatangan ke lokasi pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Akbar, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Tahun ini total 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang disembelih. Ada 1 ekor jenis sapi limusin memiliki bobot 500 kg. Pemotongan dilaksanakan usai sholat Idul Adha. Daging kurban lalu dibagikan untuk 500 warga di sekitar Masjid Nurul Akbar. Dan untuk menjaga ketertiban, warga wajib membawa kupon yang dibagikan sehari sebelumnya.